Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat, salam semangat untuk semuanya siswa kelas 94 sampai dengan kelas 96. Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran hari pertama mapel matematika di tahun pelajaran 2021-2022. Insya Allah kegiatan kita hari ini hanya 30 menit, tidak akan lama. Jadi kalau hari ini, sekarang kita mulai 9.15, berarti nanti selesai 9.45. Hanya 30 menit saja, dan kegiatan hari ini adalah kegiatan pengenalan materi matematika di kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Sekaligus nanti Bapak akan coba perkenalkan guru pengajar, Bapak sendiri, dan juga kalian nanti, tidak semuanya, tetapi insya Allah Bapak harapkan ada perwakilan dari tiap kelas, sehingga Bapak bisa minimal mengenal kalian untuk kelancaran kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran ini. Ya, baik. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, Bapak nama Aan Yulistiwan, mengajar matematika kelas 94, 95, dan 96 di tahun pelajaran ini. Untuk kelas 9-nya ditambah dengan kelas 8, 85, dan 86. Nah, khusus untuk kelas 9 ini, di tahun sebelumnya kita belum pernah ketemu, ya, jadi belum pernah ketemu. Semoga di tahun pelajaran ini kita bisa bekerja sama untuk mempelajari matematika, saling berbagi informasi, dan belajar bersama. Intinya adalah kita akan belajar bersama, di mana di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara online. Pastinya hasilnya tidak akan maksimal apabila kita tidak saling tidak saling bekerja sama. Yang pasti, di samping kita akan belajar mempelajari materi matematika, di luar itu kita pun juga sebagai guru dan siswa harus bersama-sama turut mensukseskan program sekolah dalam rangka menciptakan siswa yang berkarakter dan juga mempunyai lulusan yang mempunyai prestasi. Maka di tagline di tahun pelajaran baru ini di SMP Negeri 3 Cikerep, tagline-nya adalah siap belajar, siap berprestasi. Artinya siap belajar dan siap berprestasi ini, kalian yang pertama harus mempunyai semangat. Jadi tidak boleh di masa pandemi ini kita di pengalaman sebelumnya kita sudah 1,5 tahun belajar online, tidak ada perubahan. Jadi harus kita tingkatkan semangat kita harus siap berubah menjadi lebih baik lagi. Harus dimulai dengan niatan kita semua untuk benar-benar belajar dengan baik. Siap. S-nya semangat, yang keduanya inisiatif. Jadi di dalam pembelajaran ini, tips dari Bapak, yang kedua tadi pertamanya adalah semangat, yang keduanya adalah inisiatif. Jadi selama pembelajaran matematika, Bapak berharap kalian semuanya mempunyai inisiatif. Jadi pada saat kita sudah mulai pembelajaran, kalian harus ada inisiatif untuk apabila memang ada yang belum diketahui, kalian tanyakan, Pak, ini sudah waktunya pelajaran, harus segera dimulai, ada inisiatif dari kalian, ya. Kemudian SIA, A-nya adalah aktif.
Di dalam pembelajaran, Bapak berharap kalian semua nantinya bisa aktif. Ya, aktif membantu teman, aktif bertanya, aktif mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, dan terakhir P, SIAP, P-nya adalah peduli. Bapak berharap kalian bersama-sama, kita belajar bersama-sama matematika di tahun pelajaran ini, kita mulai bersama, maka kita selesaikan akhirnya juga harus bersama-sama. Ya, jadi mohon nanti semuanya harus saling peduli, bisa mengingatkan temannya, membantu temannya apabila ada temannya yang memang kesulitan di dalam melaksanakan tugas ataupun yang lainnya. Baik, itu sebagai perkenalan nama Bapak dan juga tagline SMP Negeri 3 Citerep di tahun pelajaran baru ini. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya Bapak ingin berkenalan terlebih dahulu sebelum Bapak lanjutkan mengenai perkenalan materi. Ada dari kelas 94? Hadir, Pak. Ada? Boleh angkat tangan? Iya, Pak. Ada. Kelas 94? Ya, ada Pak. Hadir. Ada, Pak. Baik. Ada, Pak. Bapak minta Siva Wilansah. Mana? Ada Siva Wilansah? Saya Pak. Baik, silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu, Siva. Enggak tangan duluan. Kenapa? Enggak Pak. Belum muncul kameranya. Baik, silakan Siva. Saya minta satu aja dari Siva mewakili kelas 94. Silakan memperkenalkan, terus kemudian tolong dikenalkan di kelas 94 itu siapa ketua kelasnya dan sebagainya, dan juga harapan Siva di pembelajaran matematika di tahun pelajaran ini. Silakan Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siva Istiqomah Wilansah dari kelas 94. Kurang ke atas tinggal coba tengah. Ya, Di kelas 94, ketua kelasnya Muhammad Nizar Yustian. Wakilnya belum dikasih tahu. ketua kelasnya siapa? Muhammad Nizar Yustian. Sebentar, Bapak cari dulu. 94. Siapa tadi ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Muhammad Nizar Yustian. Nizar. Muhammad 94. Nizar Justian. Iya. Oke. Siva, harapannya apa di tahun pelajaran baru ini? Tahun kemarin belajar matematika sama siapa? Sama Bu siapa ya? Sama siapa? Sama Pak Baskoro. Bu Nelly. Bu Nelly. Iya Bu Nelly. Gunanya apa Pak Baskoro? Apa skor kelas 7? Nah, ya kan gurunya lupa, gurunya baru kemarin ya. Ya, di SMP Negeri 3 Citerep guru matematikanya ada 5. Saya, terus kemudian Pak Baskoro, Pak Joni, Pak Darmandi, dan Ibu Nelly. Ya, jadi tetap harus diingat gurunya masing-masing ya. Baik, terima kasih Siva. Kemudian kelas 95, silakan kelas 9. Yang kelas 95, silakan bisa angkat tangan. 95. Baik, ada Niken, ada Randy, ada Faras, ada Moja, ada Ayu, ada Naila. Iya, Bapak minta Niken Ningtyas.
Silakan dibuka kameranya, Niken. Niken. Silakan seperti tadi, seperti sifat tadi, silakan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Wahyu dari kelas 95. Kelas 95 ketua kelasnya Faras Hilmi Nur Mutkin dan wakil ketua kelasnya itu Marasuta Nasibuan. Wali kelasnya siapa? Ketua kelasnya siapa? Faras Hilmi Nur Mutakin. Ulangi. Faras Hilmi. Faras Hilmi. Ya. Mutakin. Kemarin, tahun kemarin belajar sama siapa? Niken. Matematikanya Pak Joni. Pak Joni, kelas 7-nya? Kelas 7-nya Pak Baskoro. Pak Baskoro, berarti udah lengkap ya? Jadi kelas 95 Pak Baskoro, kemudian Pak Joni. Nah, tahun ini ketemu dengan saya, semoga dengan guru yang berbeda, bukan berarti ilmunya yang berbeda, kita sama-sama matematika, tetapi justru kalian nantinya akan mempunyai banyak pengalaman dengan guru yang berbeda. Ya, semoga dengan kehadiran kita semua di pembelajaran matematika menjadikan matematika kita menjadi lebih menarik kembali. Oke, terima kasih Niken. Kemudian kelas 96. Silakan angkat tangan kelas 96. Siti Salwa, Regina, Claudia, Rio Valdo, Tri Rejeki. Bapak minta Siti Salwa. Silakan dibuka kameranya Siti Salwa. Siti Salwa. Baik, silakan. Dikenalkan, terus kemudian kenalkan juga ketua kelasnya. Silakan Siti Salwa. Ya. Suaranya dinyalakan dulu. Kamera dinyalakan, suara dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dari kelas 96. Ketua kelasnya nggak tahu, Pak. Belum tahu. Kenapa nggak tahu? Belum tahu. Belum ada pemilihan ketua kelas lagi. Belum ada. Wali kelasnya siapa? Bu Rohmi. Bu Rohmi. Belum ada ketua kelasnya ya? Iya. Kelas 7 matematika dengan siapa? Pak Joni. Pak Joni. Kelas 8? Pak Joni juga. Pak Joni juga. Berarti orang-orang hebat ini. Kelas 96 berarti orang-orang yang hebat semuanya ya. Jago-jago semua matematikanya. Semoga di tahun pelajaran baru ini bisa lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih untuk perkenalannya. Untuk yang lain nanti sambil berjalan selama kegiatan pembelajaran, insya Allah kita coba kenalkan satu persatu nantinya ya. Jadi untuk sementara karena memang kita terbatas oleh waktu, untuk perkenalannya cukup diwakili oleh satu orang tiap kelasnya. Baik, selanjutnya untuk perkenalan materi, izinkan Bapak membagikan share screen terlebih dahulu. Silahkan bisa dilihat. Sebentar. Share. Semoga sudah nampak. Oke, udah nampak ya? Baik. Jadi ini inti kegiatan kita hari ini, perkenalan materi matematika di kelas 94, 95, dan 96 dengan saya, Guru Matematika, Bapak Anjulis Dewan. Di pertemuan 1 pada hari Selasa 27/2021 dilaksanakan di kelas 94, 95, dan 96
sebelum mulai perkenalan materi, Bapak punya satu kata motivasi, keberanian yang akan membuka jalan, tetapi konsistensilah yang akan menyelesaikannya. Ini disampaikan oleh Bung Chandra. Nanti kalian bisa searching di internet siapa itu Bung Chandra. Dia adalah pengusaha dan juga motivator, di mana pada usia 23 tahun dia sudah menjadi seorang pengusaha dan motivator terkenal se-Asia. Jadi kalian nanti bisa lihat biodatanya. Jadi disampaikan bahwa untuk memulai sesuatu itu memang agak berat, maka harus ada keberanian. Untuk memulai suatu jalan, kita harus melangkah terlebih dahulu. Mengawali tahun ajaran baru, kita mulai dari sekarang, maka niatkan dengan baik-baik. Tetapi di samping keberanian kita membuka jalan tadi, maka konsistensilah yang akan menyelesaikan. Maka untuk seterusnya itulah yang menentukan sukses tidaknya kalian di dalam pembelajaran matematika. Yang paling susah itu mengawali memang, tetapi untuk melanjutkannya itu lebih berat lagi. Itulah yang harus ada konsisten. Ya, itu yang sebagai awal motivasi kita semua supaya nantinya kita bisa berhasil bersama-sama. Nah, bagaimanakah perasaan kalian di tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini? Di tahun pelajaran ini, kira-kira menurut kalian emotikon yang mana yang paling tepat menggambarkan perasaan kalian di tahun ini? Gambar yang paling kiri, yang di tengah, atau yang paling kanan? Yang paling kanan. Kanan. Paling kanan, Pak. Paling kanan. Paling kanan, Pak. Paling kanan, Pak. Paling kanan, Pak. Udah kasar banget, Pak. Ada, paras ada. Iya, Semuanya, Pak. mana yang senyum, apa yang menangis? Semuanya, Pak. Menangis. Menangis. Menangis, Pak. Menangis. Apa menangis? Semuanya, Pak. Ada balon juga. Semuanya, Pak. Hah? Semuanya, Pak. Kenapa menangis? Boleh yang ingin berpendapat. Ya. Jadi inilah yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kalau perasaan kalian masih menangis, gambar emotikon menangis, artinya kalian belum siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran baru ini. Ya. Jadi kalau kita belum berani melangkah dan ragu-ragu untuk melangkah, maka tidak akan maksimal hasilnya. Maka seharusnya perasaan kalian, apapun itu yang akan kalian lakukan adalah perasaan yang nomor pertama, harus senyum. Apapun yang akan kalian lakukan, apapun yang akan kalian hadapi, harus diterima dengan perasaan senang, gembira. Karena tidak akan ada halangan atau rintangan, yang ada adalah tantangan yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi yang masih mikir-mikir terlambat kalau sekarang masih mikir-mikir. Yang masih menangis, kalian ketinggalan jauh. Jadi harus siap ya untuk mengikuti pelajaran di tahun ini. Nah, kemudian berikutnya. Kadang kalian pernah mendapatkan, nah ini mulai masuk ke materi matematika. Ada min 2 dipangkatkan 2 dan negatif 2 dipangkatkan 2. Oh, Bapak ulangi. Negatif 2 pangkat 2, cara bacanya yang berwarna biru. Negatif 2 pangkat 2 melawan negatif 2 dipangkatkan 2. Yang warna kuning. Ya. Jadi yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Ada yang tahu bedanya? Ada? Ya, muridnya Pak Bas dan Pak Joni. Dalam kurungnya itu membedakan nggak Pak? Kayak baik, Natasha ya, tulisan ya? Iya Pak. Ya baik, Natasha bagaimana Natasha? Kan yang satu ada dalam kurung, yang satu nggak di dalam kurung. Yang nggak di dalam kurung itu mungkin angka sama pangkatnya gitu. Iya. Terus? Ya,
yang di dalam kurung itu berarti kepisah gitu ya sama angka yang pangkat gitu, Pak. Gimana jelasinnya maksud saya? Oke, Natasha kelas berapa? 95, Pak. 95. Oke, Natasha, terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Iya. Berbeda memang walaupun penulisannya hampir sama, negatif 2, pangkat 2, dan negatif 2 dipangkatkan 2. Nanti akan kita pelajari di kelas 9 ini, walaupun sebenarnya di kelas 7 juga sudah dipelajari. Kalau negatif 2 pangkat 2, yang pertama, itu berarti yang dipangkatkan hanya 2-nya, negatifnya tidak, maka hasilnya adalah negatif. Sedangkan yang kedua, negatif 2 dipangkatkan 2, yang ada tanda kurungnya, berarti negatif dan 2-nya, dua-duanya dipangkatkan 2, maka hasilnya akan positif ya. Kita akan bahas lebih lanjut seperti ini nanti di di kelas 9 ini. Kemudian gambar yang kedua, tanggapannya silakan. Kalau ada yang ingin menanggapi, kira-kira menurut kalian kalau ada gambar seperti ini, materi apa yang akan kita pelajari? Pitagoras, Pak. Pitagoras. Ada lagi yang lain? Oke, yang lain? Natasha udah bagus nih. Yang lain yuk ikutan. Kita masih punya 10 menit lagi. Iya, jadi kalau di kelas 8, ini materinya Pitagoras, ada 3, 4. Tetapi kalau kita lihat, di kelas 8 itu kan kita tarik garis lurus dari orang sampai dengan ring basketnya. Tetapi di kelas 9 yang akan kita pelajari adalah lintasan bolanya, bukan jarak terdekatnya. Kalau di kelas 8 yang kita hitung adalah jarak terdekat antara orang dengan ring basket, makanya berupa garis lurus. Nah, di kelas 9 kita akan mempelajari lintasan bola yang dilempar. Kalau kita lihat gambarnya di situ berupa garis lengkung. Nah, itulah yang akan kita pelajari dan mulai masuk ke materi inti matematika. Jadi kalau kita di kelas 8, kelas 7 dan sebelumnya di SD, itu adalah matematika dasar semuanya. Tetapi begitu kita sudah mulai masuk ke garis lengkung, kita sudah mulai masuk ke dalam inti matematika. Nah, kita akan pelajari nanti di semester ini. Berikutnya yang ketiga, kira-kira tanggapan kalian apa nih mengenai gambar ini? Ya, ditunggu tanggapannya. Sekalian biar kita bisa kenal. Ya? Ayu. Ayu, kelas berapa, Ayu? Kelas 94, Pak. 94, silakan Ayu. Ayu, 94. Gambar apa ini, Ayu? Gambar apa? Boleh dibantu yang lain? Transformasi geometri. Transformasi geometri. Oke, bagus. Siti siapa ini namanya? Siti Salwa. Siti Salwa, 9 berapa tadi? 6. 96. Oke. 96. Iya. Jadi kalau kita lihat gambar ini di pelajaran SBK, ini kan gambar batik kawung. Ini adalah motif batik kawung yang sangat terkenal di Jogja. Ini adalah motifnya para bangsawan dan itu dipakai oleh para bangsawan, para kerajaan saja yang ada di kerajaan. Kalaupun sekarang itu sudah mulai bebas karena memang itu perkembangan zaman, tetapi ini adalah motif yang sangat spesial karena hanya boleh dipakai oleh para bangsawan di kerajaan waktu itu ya. Jadi kalau kita perhatikan motif ini ada pengulangan gambar, terus kemudian seperti ada pencerminan, terus kemudian digeser-geser dan bentuknya sama.
Nah, ini kalau kita perhatikan, artinya orang zaman dulu saja sudah paham konsep matematika, logika matematikanya udah jalan di sini. Untuk membuat motif batik saja, ini berarti ya walaupun kita menganggap ini sepele, tetapi ini bagi orang matematika ini termasuk hebat. Ini sudah menerapkan ilmu matematika di dalam membuat motif batik kawung ini. Ya, itulah hebatnya seni mereka yang benar-benar memahami matematika. Nah, nanti kita akan pelajari di transformasi. Jadi kita kalau orang sekarang kan taunya transformer, tetapi zaman dulu orang lebih hebat lagi sebenarnya ya. Selanjutnya, kalau kalian melihat gambar seperti ini, ya tanggapannya. Silakan. Yang berkomentar. Kan tadi semangatnya kalau kita belajar matematika harus siap. Ada semangat, inisiatif, aktif, dan peduli. Itulah yang harus menjadi semangat kalian, motivasi kalian untuk mempelajari matematika. Ya. Silakan pendapatnya kalau ada gambar seperti ini. Ada gambar Monas, satunya besar, satunya kecil. Kira-kira tanggapannya apa nih? Kalau di SMP, kalau di pelajaran IPS, maaf, kalau di pelajaran IPS biasanya kalau ada yang seperti ini, Pak, itu gambar peta, Pak. Pakai skala. Diperbesar dan diperkecil. Ada yang diperbesar, diperkecil, gambarnya sama, tetapi satunya besar, satunya kecil. Ini bisa masuk ke transformasi, bisa masuk juga ke skala. Dan bisa juga masuk di kesebangunan. Pada saat satu sisi diperbesar, sisi yang lain juga ikut membesar. Satu sisi diperkecil, sisi yang lain juga menjadi lebih kecil. Tetapi bentuk objeknya masih tetap sama. Itulah yang dimaksud dengan kesebangunan. Jadi tidak hanya sama bentuknya saja, tetapi ada unsur-unsur tertentu yang bisa kita nyatakan bahwa dua bangun itu sebangun. Kita akan pelajari nanti di semester ini. Ya. Sebelumnya mohon maaf untuk Emi. Emi mohon di situ ada tulisannya sedang sharing presentasi. Mohon dimatikan dulu biar tampilan Bapak keluar. Ya, tampilan dari Bapak bisa muncul di layar. Emi kepencet itu yang Oke, tampilan Bapak kelihatan share screen-nya? Belum, Pak. Iya, karena tadi Nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada. Pak, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, nggak ada. Iya, karena tadi Emi tadi ngeklik Apa ini, Pak? share screen. Ntar dulu. Tangannya nggak bisa diem itu. Karena tadi si Emi tadi ngeklik. Baik ya. Emi Suyarni. Baik. Karena Bapak belum hafal semuanya. Baik, Bapak lanjutkan. Oke. Keluar tampilannya? Ada, Pak, ada. Ada, Pak, ada. Ada, Pak. Baik, kita lanjutkan yang ini. Tadi udah sampai di sini. Nah, inilah materi-materi yang akan kita pelajari di, ini lupa belum diganti ya. Ini kelas 9 harusnya, kelas 9 semester 1 ya. Dan target kita, rencana kita, kegiatan selama 1 semester ini, pertama perkenalan, itu ini bukan tanggal 4 Juli, tetapi minggu ke-4 Juli. Jadi minggu ini kita baru perkenalan materi, kemudian nanti di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga Agustus, kita akan belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar.
Kemudian ulangan pertamanya di minggu ke-4 Agustus. Kemudian setelah itu kita belajar persamaan kuadrat di minggu pertama sampai minggu kedua September. Kemudian lanjut fungsi kuadrat di minggu ketiga sampai dengan minggu kelima September. Kemudian di minggu pertama Oktober, perkiraan adalah penilaian tengah semester, ini bisa maju mundur dengan yang nomor 4 ini. Terus kemudian dilanjutkan dengan transformasi minggu kedua dan minggu keempat Oktober. Terus kemudian di ulangan keduanya 1 November, minggu pertama November, kesebangunan itu di minggu kedua dan minggu sampai dengan minggu keempat November, dan penilaian akhir semesternya nanti di minggu pertama Desember. Ini kurang lebih gambaran materi-materi yang akan kita pelajari sekaligus dengan waktu pelaksanaannya. Ya, semoga nanti bisa kita laksanakan secara maksimal. Kemudian kegiatan pembelajaran kita itu ada dua aplikasi yang kita gunakan. Kelasnya kita akan gunakan Google Classroom sebagai ruang kelas kita. Jadi tolong nanti sampaikan ke teman-teman yang belum bergabung ke link ke Google Classroom. Linknya di sini nanti Bapak share melalui ketua kelas kalian masing-masing. Yang sudah bergabung mohon sampaikan ke temannya, bisa diundang teman yang lain untuk bergabung ke kelas. Kemudian media penghubung dan juga untuk komunikasinya nantinya akan Bapak bentuk grup WA. Ya, jadi untuk kelas 94, 95 dan 96 akan Bapak gabung undang di grup WA sebagai media penghubung sekaligus nanti bimbingan dan sebagainya kita gunakan grup WA tersebut. Kemudian sebagai kontrak belajar kita nanti mohon sampaikan ke orang tua, dan ini mohon disepakati semuanya, mohon disampaikan ke Bapak dan Ibu kalian sebagai kontrak belajarnya. Yang pertama, sebagai orang tua akan mendukung anak saya, guru dan sekolah. Kemudian yang kedua, mendukung peraturan disiplin sekolah, memberi tempat yang nyaman untuk anak belajar, dan mengawasi tugas anak. Mohon sampaikan ke orang tua, mohon dibantu dibimbing. Kenapa? Karena pembelajaran sekarang kita tidak bisa hanya guru dan siswa saja yang belajar, tetapi orang tua harus terlibat. Jadi mohon sampaikan dan harus disepakati. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai murid, kalian harus siap dan harus disepakati akan belajar dan memberi usaha terbaik saya. Yang kedua, selalu memberi hormat ke diri saya, sekolah, dan orang lain. Dan yang ketiga, mentaati peraturan kelas dan sekolah. Itu yang harus disepakati. Dan terakhir, sebagai guru, saya insya Allah akan memberi hormat kepada siapapun, semua murid dan keluarganya. Kemudian yang kedua, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif untuk belajar. Kemudian membantu semua anak untuk memaksimalkan potensi anak masing-masing. Bapak yakin bahwa kalian dari kelas 7, kelas 8, dan juga di SD, kalian sudah punya bakat dan minat, sudah punya kemampuan yang hebat di bidang matematika. Jadi di tahun ini, di kelas 9 ini, kita hanya poles, kita perbaiki, kita luruskan kembali, supaya hasilnya menjadi lebih baik lagi. Ya. Berikutnya ini terakhir, tugas kalian yang harus kalian laksanakan adalah ceritakan perasaanmu masuk sekolah atau belajar kembali di tahun pelajaran 2021-2022. Jadi perasaanmu bagaimana, tolong nanti bisa diceritakan. Kemudian yang keduanya, harapan dan target apakah yang kamu inginkan dari pembelajaran matematika ini. Kira-kira apa yang ingin kalian inginkan, apa yang menjadi target kalian di pembelajaran matematika ini. Pak, saya ingin jago matematika. Pak, saya ingin matematika saya dapatnya nilainya 100 semua. Nah, silakan, itu target kalian. Pak, saya ingin bisa teka-teki matematika misalkan. Silakan, itu menjadi salah satu target kalian. Kemudian yang ketiga, sebutkan seseorang yang menurutmu akan sangat membantu mewujudkan harapanmu tersebut. Kira-kira menurut kalian,
siapa saja yang akan bisa membantu kalian mewujudkan harapan tersebut. Pastinya kan kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa melangkah sendiri. Pasti ada orang yang akan membantu kita dan akan menjadi pendamping kita, membimbing kita menuju kesuksesan. Nah, kira-kira siapa dan kenapa, silakan kalian nanti bisa tuliskan. Kemudian buatlah poster yang mencakup jawabanmu nomor 1 sampai dengan nomor 3. Jadi jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini kalian buat menjadi sebuah poster. Apapun itu bentuknya poster, silakan. Mau pakai gambar, mau pakai editan foto, mau pakai gambar di HP, mau pakai di komputer, bebas. Mau pakai pensil, mau pakai spidol, bebas. Di kertas HVS ya, Pak? Iya. Jadi silakan kalian buat dengan media apa saja. Pak, saya mau pakai editan di HP, boleh nggak? Boleh. Intinya harus ada 1, 2, dan 3 ini. Ya. Ya. Kemudian kirimnya kemana? Nah ini, formulirnya belum Bapak tulis. Nanti Bapak informasikan di Classroom. Ya, pengumpulannya ini Bapak tambahin bukan Rabu 28, Bapak pengennya sebenarnya 1 hari, tetapi karena minggu ini kita masih menggunakan jadwal lama, jadi insya Allah nanti baru hari Jumat terakhir dikumpulkan sebagai deadline-nya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain yang bergabung di grup kelas. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Tugasnya ditulis, Pak. Tugas ya? Tugas soalnya ditulis, Pak. Tugasnya tidak ditulis, tetapi dibuat menjadi poster. Berarti jawabannya aja ya, Pak? Kenapa, Gifari? Jawabannya ditulis di poster gitu kan? Iya. Ya. Bebas kreativitas masing-masing. Ya. Ya, Pak. Intinya mencakup 3 pertanyaan tadi, dibuat menjadi sebuah poster, terus kemudian nanti kalau memang itu berupa foto, editan foto, kalian bisa kirim melalui Classroom nantinya. Kalau kalian gambar pakai pensil, pakai spidol, pakai crayon dan sebagainya, nanti difoto. Karena hasilnya dikirim ke Classroom. Ya, nanti tugasnya Bapak kirimkan ke Classroom, supaya perkenalan di minggu ini ada hasil yang kita pelajari. Gitu, Gifari? Ya, terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada Sri Rezeki. Pertanyaan? Silakan. Sri Rezeki telah mengangkat tangan. Ada pertanyaan? Ada? Pak, untuk tulis matematika itu gimana, Natasha? Khusus buku tulis untuk matematika itu sebelum buku tulisnya. Iya. Untuk buku tulis bebas. Bapak tidak pernah memaksakan menggunakan satu buku itu, tetapi biasanya kalau Bapak pakai buku matematika, buku kotak-kotak. Ya. Tetapi kan karena kita masih PJJ, kita masih pembelajaran jarak jauh, buku yang digunakan bebas. Ya, Pak mau pakai yang bekas kelas 8 boleh nggak? Boleh. Ya, jadi silakan. Pak masih ada buku kosong, silakan. Pak masih ada bekas sisa yang pelajaran yang tahun kemarin, silakan digunakan. Ya. Yang pasti pada saat kegiatan pembelajaran setiap harinya nantinya untuk matematika di bagian atas dituliskan tanggal berapa, materinya apa, baru kemudian dibuat catatannya seperti itu. Jadi rapi. Catatannya rapi. Gitu ya, Natasha ya. Kemudian Dayer Gaming, siapa ini? Angkat tangan, silakan. Dayer Gaming. Angkat tangan, silakan pertanyaannya.
Ya. Silahkan. Ini Dayer Gaming angkat tangan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan untuk kegiatan kita hari ini, Bapak akhiri. Tetap semangat untuk tetap belajar matematika. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar, dan materi di kelas 9 ini adalah materi pengayaan di kelas 7 dan kelas 8. Artinya, sebenarnya kalian sudah punya modal untuk belajar matematika. Hanya saja memang harus dikembangkan kembali bahwa matematika itu tidak bisa kita hanya baca saja, kita hanya menjawab soal saja, tidak. Ada banyak filosofi di dalam matematika yang bisa kita pelajari sebenarnya. Nah, itu yang lebih utama di dalam pembelajaran matematika. Ya, semoga kita semua nanti bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sebelum Bapak tutup, silahkan dibuka. Kita foto bersama terlebih dahulu, baru kemudian Bapak akhiri, ya. Oke, silahkan dibuka semuanya kamera terakhir sebelum ditutup. Kameranya dibuka. Terus kemudian Bapak minta kalian semua angkat tangan. Tunjukkan bahwa kalian bersemangat untuk belajar matematika. Tangannya diangkat. Oke. Misalkan. Ya. Siap semuanya, hitungan ketiga Bapak foto ya. Dan berikan senyum terbaiknya. Sebagai semangat bahwa kita akan belajar sungguh-sungguh di tahun pelajaran baru ini. Siap semuanya? Siap? Siap. Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak kopi dulu. Kopi. Oke, terima kasih semuanya untuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah selesai di pembelajaran yang pertama. Semoga semuanya tetap selamat, sehat, dan tetap jaga kesehatan kalian. Protokol kesehatan tetap, ya, jangan sampai lupa. Ketemu lagi di minggu depan dengan jadwal terbaru per kelas nantinya, ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renung. Woi. Wah. Genji ya. Ora. Bacot. Ribut gak? Woi, Cok, senyum, Cok. Sultan senyum, Sultan. Weh, bewan lah sama gua, ayo bewan, woi. Ayo cair lu ya, cair lu. Bot. Ayo. Gua buat room deh. Buat. Woi, FF apa email woi? FF lah, FF. nih gua, FF. FF nih dong, senggol. Bocah FF passwordnya.